Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. نواصل إن شاء الله قراءتنا من صحيح البخاري. وصلنا في الكتاب التهجد باب الخامس عشر من كتاب التهجد. قرأنا قبله الباب الرابع عشر وهو قوله باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. Bab sebelumnya bab doa dan salat di akhir malam. Ini amalan yang dikerjakan oleh orang-orang saleh, ahlul jannah, penghuni surga ketika mereka di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit waktu malam yang mereka manfaatkan untuk tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Disebutkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Seraya berkata Allah Subhanahu wa taala, may yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. May yas'aluni fa'tiyah. Siapa yang meminta akan kuberi. May yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang meminta ampun akan kuampuni. Tergerak setiap hati ahlu sunnah wal jamaah wal muslim manapun ketika membaca hadis ini untuk dia bangun di sepertiga malam terakhir dan dia berdoa memohon-mohon kepada Allah, dia salat, dia bertadarru', dia memelas, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang akan kita baca, bab yang baru, bab man nama awwalal lail wa ahya akhirah. Bab tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Tidur di awal malam dan menghidupkan malam terakhir. Ya. Malam terbagi menjadi tiga. Ada bagian awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi awalil lail wa fi awsatih wa fi akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat tahajud di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Dan sebagaimana hadis yang tadi dibaca di bab yang ke-14, salat yang paling afdal
salatul lail yang paling afdal adalah di sepertiga malam terakhir. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan tidur di awal malam dan bangun di akhir malam untuk salat. Ahya maksudnya menghidupkan malam terakhir, maksudnya dengan salat. Apabila 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sekejap pun, sedetik pun Rasulullah tidak tidur. Wa kana ahyal laila kullah. Rasulullah menghidupkan seluruh malam, jadi enggak tidur. Kalau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak tidur. Ahyal laila kullah, menghidupkan seluruh malam. Beda dengan malam-malam biasa, malam-malam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah yang datang dari beliau adalah tidur di awal malam. Habis salat Isya itu tidur. Kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, entah itu belajar atau qiraatul Quran, ya, murajaah atau musyawarah, kalau tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tidur. Langsung tidur. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan untuk tidur sebelum salat Isya dan ngobrol setelah salat Isya. Karena pastinya orang yang tidak tidur di awal malam, dia akan kesulitan untuk bangun di akhir malam. Tetapi berbeda ketika seseorang yang dia manfaatkan dengan tidur istirahat di awal malam. Dia bangun di sepertiga malam terakhir itu tidak lelah, ya, tidak lemas, seperti dia bangun atau sudah cukup tidurnya. Nah, dan sebaik-baik waktu tidur adalah di awal malam untuk kesehatan tubuh juga, daripada mereka yang tidur hanya di akhir malam atau di pertengahan malam sampai subuh. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ahlu sunnah tidak mengamalkannya, apalagi kaum muslimin secara umum. Ahlu sunnah saja sulit untuk mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakrah makruh. Para sahabat mereka tidak membedakan mana yang makruh, mana yang haram, mereka tinggalkan. Para sahabat mereka tidak membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mereka kerjakan. Beda dengan orang sekarang. Yang makruh mereka cari-cari untuk dikerjakan. Yang sunnah mereka cari-cari untuk ditinggalkan. Yang haram pun mereka bagi lagi, apakah haramnya termasuk dari dosa besar atau tidak. Yang tidak mereka kerjakan. Seperti itu keadaan sekarang. Apa hukum mencukur jenggot? Misalnya, apa hukum mencukur jenggot? Ditanya, apakah mencukur jenggot itu termasuk kabair, dosa besar atau enggak? Karena yang dikatakan dosa besar itu adalah yang terancam dengan laknat, terancam dengan azab, terancam dengan neraka. Kemudian bara'ah, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, seperti wanita yang meratap, yang menggundul rambutnya, menyobek-nyobek bajunya ketika tertimpa musibah. Kemudian yang ada kalimat laisa minna, itu semua adalah dosa-dosa besar.
Kemudian ditanya, apa hukum cukur jenggot? Apakah ada ancaman laknat, azab, neraka? Atau laisa minna, atau bari? Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang mencukur jenggot. Sampai seperti itu mereka ingin meninggalkan, ingin mengerjakan larangan. Ingin mengerjakan larangan, mereka perinci dulu, mereka minta dulu dalil-dalil bahwasanya itu bukanlah dosa besar. Bukan demikian cara mereka para sahabat untuk mengamalkan syariat. Yang makruh, yang haram tidak diperinci apakah haram tersebut dosa besar atau dosa kecil, minal kabair atau minas shaghair. Mereka tinggalkan semuanya. Hanya untuk faedah ilmiah bahwasanya ini adalah termasuk dari kabair. Perbuatan ini termasuk dari shaghair. Perbuatan ini adalah makruh, la bas. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah seorang mau tahu perincian hukum, ya, an-niyaha 'alal mayyit, sibabul muslim wa qitaluh, misalnya dia mau tahu perincian itu semua, apakah termasuk dari kabair, apakah termasuk dari shaghair. Kabair dosa-dosa besar, as-shaghair dosa-dosa kecil, atau minal makruhat, tidak mengapa, hanya untuk faidah ilmiah saja. Tetapi untuk pelaksanaan jangan dibeda-bedakan. Demikian para sahabat. Mereka tidak membeda-bedakan mana kabair, mana shaghair, mana makruhat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang membunuh jiwa, zina, membunuh anak, memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan, berjalan di muka bumi dengan sombong, berbicara tanpa ilmu. Kullu dzalika kana 'indallahi makruha. Semua itu makruh di sisi Allah, dibenci. Bukan makruh yang boleh untuk dikerjakan, apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila dia meninggalkan dia mendapatkan pahala, tidak demikian. Nah, demikianlah pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendapatkan ilmu tentang satu amal, mereka tidak bedakan apakah amalan tersebut wajib ataukah sunnah. Untuk perincian atau untuk faedah ilmiah nggak ada masalah. Ini wajib, ini sunnah. Tapi mereka kerjakan. Mereka memburu dalil-dalil tentang amalan-amalan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra, beliau menyebutkan di antara amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Kata beliau, di sana ada kitab tentang fadailul a'mal. Di sana ada kitab tentang amalan-amalan yang mempunyai keutamaan. Disebutkan oleh Al-Mu'alliq, kemudian ada yang itu sahih, ya, berdasarkan hadis-hadis sahih. Sekarang ini terlebih sudah dipilah dan dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala kitab At-Targhib wa Tarhib, Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian kitab Fadailul A'mal punya Al-Maqdisi, dan kitab-kitab lain yang berisikan keutamaan-keutamaan amal. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penting sekarang ini muslim untuk mencari-cari hadis yang seperti ini, karena banyaknya dosa yang mereka kerjakan. Setiap hari penuh dengan dosa, terlebih sekarang, terlebih zaman kita sekarang ini, mau di rumah, mau di luar rumah, bisa kita jatuh bergelimang dalam dosa. Perlu di sana amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Nah,
Jadi diburu para sahabat saja, mereka banyak bertanya tentang amalan-amalan untuk mereka kerjakan. Mereka tahu satu amalan seperti misalnya hari ini tanggal 9 Zulhijjah yang disyariatkan untuk setiap muslim agar berpuasa, tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yang dapat menggugurkan dosa setahun sebelum, setahun setelah. Ya. Mereka memburu, mereka mengejar hadis-hadis tentang ini yang dapat menggugurkan dosa, sekalipun itu bukan dosa besar pasti. Yang digugurkan bukan dosa besar. Tidak mungkin ketika dia durhaka kepada orang tuanya, dengan puasa Arafah ini akan digugurkan dosa-dosa durhakanya sama orang tua. Enggak. Dulu dia pernah enggak sholat, dulu dia enggak puasa Ramadan, kemudian akan tergugurkan dosanya dengan puasa Arafah, tergugurkan dengan puasa Ramadan, tergugurkan dengan sholat tarawih di bulan Ramadan, tergugurkan dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Kallah, mustahil. Yang akan tergugurkan hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar hanya akan gugur, hanya akan terhapus dengan at-taubah wal istighfar. Bertobat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh penyesalan, kesungguhan dan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi. Ya. Andaikan itu hak Bani Adam atau makhluk, kembalikan hak mereka. Barang yang pernah diambil, kehormatan yang pernah dirusak, darah yang tercurah, at-tahallul. Man kanat 'indahu madlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang pernah menzalimi siapapun minta halal hari ini. Sekarang kita masih punya harta untuk bisa membayar kezaliman yang pernah kita lakukan. Qabla an la yakuna yaum, sebelum datang hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak bisa kita bayar. Uang yang pernah kita ambil, barang yang pernah diambil, nasallallahu alaihi. Nah, kita kembali. Menama awal al-lail, yang tidur di awal malam, ya. Anugerah, karunia dari Allah ketika seseorang tidak diberi kesibukan, terlebih urusan dunia, ya. Allah tidak memberikan dia kesibukan terlebih untuk urusan dunia, dia bisa tidur setelah salat Isya. Setelah salat Isya, lanjut 2 rakaat sunnah, pulang ke rumah langsung tidur. Ini sunnah yang ditinggalkan sekalipun itu oleh ahlu sunnah. Ya, beda ya ketika malam ba'dal Isya digunakan untuk belajar. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musyawarah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muda'abatul ahl, ya, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila ngobrol tidak manfaat, apalagi kebanyakan kaum muslimun ba'dal Isya mereka menonton film, berita-berita yang tidak ada guna, yang berisikan ghibah, berisikan namimah, ya, yang mengotori hati, yang merusak keimanan, meruntuhkan tauhid. Nah, yang seperti ini sudahlah dia makruh dan tercebur dalam perkara yang haram. Nah, jadi siapa yang bisa tidur di awal malam dan dia bangun di akhir malam, menghidupkan akhir malam dengan ibadah, faqad asaba sunnah, maka dia telah mencocoki atau dia telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Salman li Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, nam falamma kana min akhiril lail qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sebagian para sahabat dengan sebagian yang lain. Mempersaudarakan, ya, misalnya Abu Darda dan Salman seperti saudara nasab darah. Apabila ada salah satu yang meninggal, maka akan mewariskan. Apabila ada salah satu yang meninggal, maka akan mewariskan. Seperti halnya saudara kandung. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Ahzab. Wa ulul arham aula ba'duhum bi ba'd. Zawil arham, mereka yang ada tali rahim, yang ada tali kerabat, walaupun dari pihak ibu, itu lebih berhak untuk mendapatkan warisan daripada persaudaraannya, daripada persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mansukh, dihapus hukum warisan untuk persaudaraan yang dibuat setelah hijrah. Nah ini kisah persaudaraan tersebut disebutkan di sini sepintas. Ini hadis yang sangat panjang, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Adab. Ya. Salman Al-Farisi, sampai datang riwayat beliau ini hidup sampai ratusan tahun ini. Salman Al-Farisi. Ya, kalau kita baca kisah beliau, ada yang bilang sampai 300 tahun umur Salman Al-Farisi. Sampai bertemu dengan Nabi SAW. Perjuangan beliau dari gereja ke gereja, belajar kepada pendeta Kristen yang bertauhid, yang tidak syirik, tidak pernah berdoa kepada Nabi Isa. Baqaya min ahlil kitab. Demikian diistilahkan oleh Rasulullah SAW. Ahlul kitab yang tersisa. Mereka tahu at-tauhid. Kisah panjang Salman Al-Farisi sampai akhir di Roma. Apa kata pendeta tersebut? Yang seperti kami sudah tidak ada lagi. Yang bertauhid kepada Allah sudah tidak ada lagi. Pergilah engkau ke negeri yang penuh dengan pohon kurma, karena sekaranglah saatnya muncul Nabi tersebut. Dalam Injil tertulis. Nah, sampai beliau dijadikan budak, sampailah ke Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sampai Rasulullah SAW berkata, Salman fina al-bait. Salman itu bagi kita adalah keluarga Nabi. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW Salman dengan Abu Darda. Abu Darda, ya, jadi seperti saudara kandung. Salman Al-Farisi mendengar saudaranya ini, Abu Darda ini, terlalu memaksakan diri dalam ibadah, tidak memberikan hak tubuh, tidak memberikan hak mata, tidak memberikan hak keluarga. Sengaja Salman Al-Farisi beliau berkunjung ke rumah saudara beliau Abu Darda dan berkata, aku mau tidur di sini. Terlihat juga Ummu Darda pada saat itu. Kenapa Ummu Darda engkau seperti ini? Saudaramu tidak memberikan haknya. Abu Darda. Salman Al-Farisi kemudian ketika bertamu ke rumah saudaranya, dihidangkan makanan. Abu Darda puasa. Kata Salman, ayo makan. Enggak, aku puasa. Makan. Makan. Sedikit memaksa Salman. Aku puasa. Makan. Akhirnya makan jugalah Abu Darda, membatalkan puasanya. Baru selesai sholat Isya, sudah mulai mau takbiratul ihram, sholat tahajud. Abu Darda dari awal malam sampai akhir malam, satu malam penuh beliau tahajud qiyamul lail. Dilarang oleh Salman Al-Farisi. 6 tidur. Kemudian tidur sejenak,
Belum lama bangun lagi. Salman Al-Farisi bangun dan bilang, "Nam, tidur lagi." Ya, Salman Al-Farisi minta Abu Darda menemani dia tidur. Tidur lagi. Ya, kemudian tidak berapa lama bangun mau sholat lagi, dilarang lagi oleh Salman Al-Farisi, "Jangan, tidur lagi." Ya, falamma kana min akhiril lail, sampai ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir, qala qum, nah sekarang bangunlah. Ya, sekarang bangunlah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi harinya langsung Abu Darda melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Salman melakukan ini dan ini kepadaku ya Rasulullah. Dan dia berkata, "Inna li'ainika 'alaika haqqa wa li jasadika 'alaika haqqa wa li ahlika 'alaika haqqa." Untuk tubuhmu ada hak, matamu punya hak, keluargamu ada hak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Nah, syahid atau pendalilan dari hadis ini adalah akhirul lail. Akhir malam itu yang menjadi kebiasaan mereka para salaf untuk melakukan qiyamul lail. Ya, akhir malam dari jam 1:30, dari jam 2, sepertiga malam terakhir. Nah, jam 1:30 atau jam 2 sampai subuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Sulaiman Al-Farisi Sulaiman ibn Harb. Nah, ini putus ya, kembali lagi ke Imam Bukhari ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah wa haddatsani, ini kembali ke Imam Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala wa haddatsani Sulaiman wa huwa ibn Harb qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj Abul Bustam Amirul Mu'minin fil hadis. Ya. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Berkata Al-Aswad, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, disinilah keutamaan Aisyah dari segenap wanita. Ya, istimewanya Aisyah dari segenap wanita seperti istimewanya tharid dari segenap makanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, manusia secara mutlak yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Ya, manusia secara mutlak yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah, ibunda kita. Bedanya beliau ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebarkan ilmu dan beliau mengingat, hafal betul apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, sampai setingkat Khalifah Abu Bakar, Umar, ya, konsultasi permasalahan kenegaraan itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau terkenal dengan tegas, ya, orangnya tegas dan sedikit menohok ketika membantah. Aisyah radhiyallahu taala anha baru berumur 18 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Masih kuat-kuatnya hafalan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tepatlah andaikan mereka para sahabat bertanya kepada Aisyah terlebih tentang amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau. Nah, di sini Al-Aswad beliau bertanya, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail." Aku bertanya kepada Aisyah, seperti apa sih salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam? Qalat kana yanamu awwalah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di awal malam. Yanam awwalah. Beliau tidur di awal malam. Wa yaqumu akhirah, dan beliau bangun di akhir malam. Fayusalli, salat. Nah, jadi kebiasaan untuk salat terus dari awal malam sampai akhir malam setiap hari ini tidak termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dilakukan kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu sunnahnya seperti itu. Memang enggak tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedetik pun. Tetapi apabila itu dilakukan setiap malam, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yanam awwalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awal malam tidur awal malam. Ya. Taib. Wa yaqumu akhirah. Akhir malam bangun, fayusalli. Kemudian salat. Thumma yarji' ila firasyih. Setelah berjam-jam beliau salat, beliau kembali berbaring. Ya. Fa idza adzana al-muadzin wathab. Dan ketika terkumandangkan azan, wathaba, langsung beliau bangun, enggak ada menggeliat. Kalimat wathaba itu yang dipakai ketika serigala menerkam mangsa. Ketika singa menerkam mangsanya, bahasa Arabnya adalah wathaba. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat tahajud malam, beberapa saat sebelum subuh beliau istirahat dulu sedikit, tidur dulu sebentar. Dengar azan, wathab. Dengar azan, wathab, langsung bangun. Langsung bangun, enggak malas-malas dulu, enggak geliat-geliat. Menggeliat bukan ngeliat. Apa menggeliatnya apa ya? Iya bahasa Indonesia kan ya? Menggeliat. Wasat. Fa in kanat bihi hajatun ightasal. Dan apabila beliau ada hajat dengan istrinya, beliau mandi dulu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah qiyamul lail, dalam riwayat yang lain, apabila beliau ada hajat dengan istri beliau mendatangi istri beliau. Sebelum terkumandangkan azan atau ketika terkumandangkan azan, beliau mandi. Enggak lama mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada pernah Rasulullah lupa, sudah terkumandangkan qomat, Rasulullah sudah berdiri di posisi imam. Rasul sudah qomat, sudah selesai qomat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat beliau belum mandi junub. Beliau mandi janabah sebentar, hanya 3 kali guyur. Coba, hanya 3 kali guyur. Para sahabat berdiri menunggu Rasulullah SAW mandi. Ya, para sahabat berdiri setelah qomat itu berdiri menunggu Rasulullah SAW mandi. Nah, dengan 3 kali guyur ada betul tata cara mandi janabah yang datang dari Ummu Salamah, yang datang dari Aisyah. Sampai 7 tata cara mandi janabah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Jabir bin Abdullah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Gimana kalian mandi?" Gini. Kalau aku cukup 3 kali guyuran. Kalau aku cukup dengan 3 kali guyuran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi itu dengan 1 sa', 4 mud. Hanya 4 raup air. Rasulullah berwudu dengan 1 raup air ini. Segini Rasulullah berwudu. 250 cc. 250 ml. Ya, 1 botol aqua itu untuk cukup segitu Rasulullah berwudu. Ya. 1 liter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Kata cucu Rasulullah, enggak cukup, rambutku tebal. Kata Jabir bin Abdullah, sudah cukup yang rambutnya lebih tebal daripada engkau. Dan dia lebih mulia pula daripada engkau. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 raup. 4 raup, ya, 1 sa', 3 kali guyur. 3 kali guyuran, ya.
Nah, seseorang cukup 3 kali guyuran dia basahi seluruh tubuhnya sudah termasuk dari mandi janabah. Nah, mana sedikit mengingatkan ya, khawatir lupa terus. Sering ingin mengingatkan cuman lupa terus. Yaitu permasalahan sejadah, mungkin pernah Anda sampaikan sering dulu, cuman jarang Anda sampaikan akhir-akhir ini. Terlebih sekarang apalagi para ikhwah memakai sejadah. Makruh hukumnya memakai sejadah yang bergambar, yang bercorak, terlebih yang ada gambar Ka'bah. Ya, Syekh Ibn Baz mengatakan itu termasuk dari ihanah. Termasuk dari ihanah. Ihanah adalah menghinakan Ka'bah ketika Ka'bah tersebut terinjak, sekalipun itu di sejadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakai pakaian yang bergaris-garis, pakaian bagus, lahu a'lam. Ya. Kemudian ini pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ketika salat, al-hatni fi salati, garis-garis, kotak-kotak. Ya, garis-garis, bukan meliuk-liuk dia, garis-garis, bergaris-garis dan berbeda warna sedikit. Itu saja mengganggu salatku. Itu saja mengganggu. Laqad alhatni fi salati anifa. Garis-garis ini sudah mengganggu salatku barusan. Bawa baju ini kepada Abu Jaham dan ambilkan ambijaniyati Abi Jaham. Ya, tolong ambilkan kain dari Abu Jaham. Abu Jaham ngasih hadiah Rasulullah SAW, bagus kainnya, tapi bergaris-garis. Ketika sholat Rasulullah melihat sekilas-kilas baju tersebut. Kata Rasulullah SAW, balikin ini dan bawa yang lain, kain yang lain, polos walaupun kasar. Itu yang lebih dipilih oleh Rasulullah SAW. Kemudian berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh Mufti Al-Am Limamlakatil Arabiyyati Saudiyah, Ketua Majelis Fatwa Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz. Beliau mengatakan jangan sampai ada seorang muslim mengatakan saya enggak terganggu kalau saya enggak terganggu dengan sejadah yang gambarnya masjid, sejadah gambarnya bunga, sejadah gambarnya ini. Kalau saya enggak terganggu. Sudah terganggu orang yang paling bertakwa di dunia ini, orang yang paling khusyuk salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kau mengatakan tidak terganggu? Mustahil untuk tidak terganggu kekhusyuan salat dengan memakai sajadah yang bercorak. Ya, polos. Kalau yang mau memakai, ya ana tidak menghukum itu haram, ya, hukumnya makruh. Ya, merusak kekhusyuan seseorang. Tetapi Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau di antara ulama yang memfatwakan andaikan itu gambarnya Ka'bah, maka itu termasuk dari ihanah ketika itu menginjak. Ketika itu diinjak Ka'bah tersebut termasuk penghinaan kepada Ka'bah, dan ini berbahaya. Nah, walaupun sebagian ulama yang lain itu tidak memaksudkan untuk menghinakan. Ya. Nah, yang jelas kita mengambil kehati-hatian dan tentunya lebih selamat dalam kekhusyuan ibadah, ya, terlebih di saat-saat kita sekarang ini memakai sejadah. Nah, thumma yarji' ila firashih fa idza adzana al-mu'adzin wathab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila mendengar muadzin, beliau langsung berdiri mendatangi masjid, atau beliau salat sunnah dulu. Fa in kanat bihi hajatun ightasal. Nah, apabila beliau ada hajah, mau mendatangi istri beliau mendatangi istri beliau di saat itu. Kemudian beliau mandi. Datang riwayat Rasulullah SAW ketika mendatangi istri beliau di awal malam, ya, di awal malam,
Jelas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, untuk berwudu sebelum tidur. Ya, dia dalam keadaan junub berwudu sebelum tidur. Ya, seperti ini sunnahnya. Kalau dia tidak mandi terlebih dahulu, maka dia berwudu dulu baru tidur boleh. Tetapi datang riwayat juga Rasulullah SAW pun pernah beliau untuk tidur dalam keadaan junub. Naam, hafadhu alaihi al-ma. Tetapi riwayat ini dikritik, ya. Fa in kanat junuban afadhu alaihi minal ma' wa illa tawadda. Ini akhrajahu Muslim. Ini jelas hadisnya seperti yang disampaikan tadi, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Min ghairi amasal ma'. Nah, diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu sebelumnya, tanpa megang air apapun sebelumnya. Nah, hadza laysa bisahih. Nah, yang riwayat bisa jadi Rasulullah SAW itu tidur dalam keadaan junub, tetapi Rasulullah SAW berwudu sebelumnya. Nah, kalau beliau setelah selesai sholat qiyamul lail, kemudian ada hajat kepada istrinya, beliau mandi, wa illa tawaddu'a wa kharaja. Kalau seandainya tidak beliau mendatangi istri beliau, maka Rasulullah SAW bangun dari tidur, ketika terdengar muadzin, beliau wudu dan keluar. Alhamdulillah, keluar maksudnya ke masjid. Alhamdulillah, satu hadis sudah kita baca.